Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada sebuah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala an, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ahmad Syakir rahimahullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, inna mathalal mu'min laka mathalin nahlah, akala tayyiban wa wada'at tayyiban wa waqa'at falam tuksir wa lam tufsid." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, demi jiwa Muhammad yang berada, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin bagaikan seperti seekor lebah, yang dimana lebah sama-sama kita ketahui akala tayyiban, tidaklah dia makan kecuali yang baik, wa wada'a tayyiban, dan tidaklah dia mengeluarkan dari dirinya kecuali yang baik, wa waqa'at falam tuksir wa lam tufsid, dan dimanapun lebah itu berada, dimanapun dia hinggap, dia tidak pernah yang namanya mematahkan dahan, dan juga tidak pernah yang namanya dia membuat kerusakan. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, perumpamaan yang begitu sangat indah dari manusia yang terindah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita manusia, hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, orang yang mengaku sebagai mukmin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan kita sebagai orang-orang yang beriman. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengumpamakan kita sebagai seorang mukmin ibarat seekor lebah. Yang kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam permisalan ini, mengapa seorang mukmin diumpamakan dengan seekor lebah? Dan kenapa Nabi Muhammad SAW menjadikan perbandingan bagi seorang mukmin itu adalah seekor lebah? Alasannya bahwa lebah itu tidaklah dia makan, memasukkan ke dalam dirinya kecuali yang baik-baik. Dan tidak pula lebah itu keluar dari dirinya kecuali yang baik-baik. Dan sesungguhnya lebah dimanapun dia berada, senantiasa dia tidak pernah membawa kerusakan, menimbulkan mudarat, kecuali lebah itu yang diganggu. Akhi ukhti rahimakallah, demikianlah seorang muslim, demikianlah seorang mukmin. Hendaknya dia senantiasa memasukkan ke dalam dirinya apa yang dia konsumsi, apa yang dia makan adalah sesuatu yang berasal dari yang baik-baik. Dan memang Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin telah menyatakan dalam firman-Nya, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah oleh kalian dari sesuatu yang baik-baik dari apa yang aku rizkikan kepada kalian. Ini kata Allah Azza wa Jalla. Allah juga memerintahkan, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang di muka bumi ini, dari apa-apa yang ditumbuhkan, yang Allah keluarkan dari bumi ini, sesuatu yang halal dan sesuatu yang baik. Begitulah seorang muslim, menghindarkan dari dirinya sesuatu yang haram, menjauhkan dari dirinya sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang akan memberikan mudarat, sesuatu yang haram dan buruk. Makanya lihat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita bahwasanya setiap daging seorang muslim yang tumbuh oleh atau dengan sesuatu yang haram, maka itu semuanya, kata Nabi kita Muhammad SAW, menjadikan sebab dia lebih berhak untuk terjerumus ke dalam
neraka Allah Azza wa Jalla. Fannaru aula bih. Sesungguhnya neraka lebih utama bagi dia. Neraka lebih berhak bagi dia. Dengan sebab apa? Nabatan min sukht. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Sehingga seorang muslim, seorang mukmin, tidaklah dia mengkonsumsi, dia masukkan ke dalam dirinya, dia masukkan ke dalam perutnya yang menjadi sumber tenaga dan kekuatan baginya, kecuali adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang halal, sesuatu yang akan memberikan manfaat bagi dirinya. Seorang mukmin hendaknya juga dia tidak mengeluarkan dari dirinya sikap, perangai, sifat, kecuali yang baik-baik. Ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya adalah sesuatu yang baik. Ungkapan-ungkapan yang baik. Pembicaraan-pembicaraan yang memiliki faedah. Dan itulah seorang muslim. Perangai yang keluar, sikap yang keluar dari dirinya adalah sesuatu hal yang baik. Karena al-muslim yang sejati, mukmin yang sebenarnya adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Mukmin yang sejati, muslim yang sebenarnya adalah mereka yang mana kaum muslimin yang lain itu selamat dari lisan dan perbuatan tangannya. Ini muslim yang sejati. Mukmin yang sebenarnya, muslim yang sejati kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang bisa menjaga lisannya. Mereka yang bisa menjaga perbuatan tangan dan anggota tubuhnya. Sehingga lisannya tidak menyakiti orang. Sehingga mulutnya tidak membuat orang-orang mereka merasa tersakiti. Dan perbuatan anggota tubuhnya juga tidak meninggalkan bekas luka pada diri muslim yang lainnya. Itulah permisalan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana seekor lebah, dia tidak mengkonsumsi sesuatu yang baik. Dan di sini juga menunjukkan sebuah makna bahwa ketika seorang mukmin, ketika seorang muslim bisa menjadikan apa yang dia konsumsi sesuatu yang baik, sesuatu yang halal, itu bisa berakibat dan bisa berimbas kepada perangai yang keluar adalah perkara-perkara yang baik. Ucapan-ucapan yang dia ucapkan adalah sesuatu yang baik. Atau pemahaman sebaliknya adalah seseorang semakin banyak memasukkan perkara yang haram, semakin banyak seseorang dia itu memasukkan ke dalam dirinya perkara yang tidak baik, maka itu juga akan mengakibatkan hal yang keluar dari diri seorang mukmin, seorang muslim, sesuatu yang tidak baik. Ketika haram yang dikonsumsi, maka haram atau sesuatu yang diharamkan pula akan keluar dari dirinya. Berbagai keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan akan muncul, akan keluar dari sifat seorang mukmin dan muslim. Kemudian kata Nabi kita Muhammad SAW ketika mempermisalkan seorang mukmin itu seperti lebah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, lebah itu dimanapun dia hinggap, dimanapun dia berada, tak pernah dia mematahkan sebuah dahan dan juga tidak pernah merusak dahan tersebut. Ini pula yang hendaknya ada pada diri seorang muslim. Ini juga yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari kita, seorang mukmin dan muslim. Bagaimana dimanapun kita berada, dalam kondisi lingkungan apapun, ketika kita tinggal, kita sudah putuskan untuk di sana, hendaknya keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan yang kita ada itu tidak membuat kita merusak tatanan masyarakat mereka. Tidak membuat mereka itu menjadi terganggu oleh kita. Tidak membuat mereka itu berlarian dari sisi kita. Kita berikan kepada mereka manfaat, kita senantiasa memberikan kepada mereka pertolongan, dan ini yang dituntut oleh seorang muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan manusia yang terbaik, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan anfa'uhum linnas. Mereka yang banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Yang paling bermanfaat, yang paling bisa memberikan kebaikan, bukan sebaliknya malah memberikan kemudaratan, bukan sebaliknya malah menimbulkan suatu keburukan. Itulah seorang muslim, dan dialah seorang mukmin. Dimanapun dia berada, dia akan membawa manfaat. Di lingkungan apapun, dalam keadaan bagaimanapun, dia akan senantiasa membawa manfaat bagi muslim tersebut. Akhi ukhti rahimakallah, ketika seorang hamba Allah Azza wa Jalla diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk perkara ini, 3 hal yang disebutkan Nabi kita Muhammad SAW tidak masuk dalam dirinya kecuali yang baik,
tidak pula kemudian keluar dari dirinya kecuali yang baik, dan kemudian dia senantiasa membawa kebaikan bagi orang-orang dan masyarakat-masyarakat yang mereka menginginkan kebaikan, maka itulah ciri-ciri seorang mukmin yang sejati yang disebutkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sisi kesamaan antara mukmin dan seekor lebah adalah apa yang disebutkan oleh Imam Al-Munawi rahimahullah. Beliau menyatakan bahwa sisi kesamaan mukmin dengan seekor lebah itu adalah kecerdasannya. Bagaimana lebah? Dia mencari sesuatu yang betul-betul murni, bersih, tidak terkontaminasi dengan noda dan keburukan-keburukan yang lain. Itu yang dia konsumsi. Ya, yang jarang menyakiti, rendah hati, tawadhu. Begitulah lebah. Dan muslim dan mukmin dituntut bagaimana kita juga menjadi mukmin yang cerdas. Dituntut untuk menjadi seorang mukmin yang tidak pernah menyakiti, menjadi mukmin yang rendah hati, bertawadhu kepada sesama mukmin, bermanfaat, kemudian merasa cukup, ya, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, merasa qanaah, bekerja di waktu siang, istirahat di waktu malam, ya. Kemudian makanannya adalah sesuatu yang baik-baik dan dia keluarkan dari dirinya sesuatu yang baik pula. Kemudian tidak memberikan mudarat. Dan kalau Anda tahu bagaimana lebah, lebah itu dia jauh dari kotoran. Lebah itu jauh daripada yang namanya keburukan. Tempat-tempat yang kotor jauh dari lebah. Mukmin juga menjauhi perkara-perkara yang kotor, tempat-tempat yang kumuh, tempat-tempat yang di situ ada keburukan, najis. Hendaknya kita jauhi tempat-tempat tersebut. Dan lebah itu yang lebih luar biasanya lagi. Kata Imam Al-Munawi rahimahullahu taala, lebah itu tidak ada lebah kecuali dia akan tunduk dan patuh di bawah perintah pimpinan lebahnya. Mukmin dituntut untuk patuh kepada pimpinan mereka. Wa ulil amri minkum, kata Allah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, dan juga kita diperintahkan untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin yang sah. Ya, pemimpin kita yang sah. Dan itu adalah lebah. Sehingga kaum muslimin sekalian yang dirahmati oleh muslimin sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana juga seekor lebah, dia akan berhenti bekerja bila malam telah gelap, bila mendung, asap, air dan api. Dan itu hendaknya juga dijauhi oleh seorang mukmin dan muslim, karena itu akan membawa kemudaratan bagi dirinya. Dan memang Islam mengajarkan bagaimana kita tidak memberikan mudarat kepada diri kita sendiri, juga tidak memberikan mudarat kepada orang yang lain. Wala tulqu anfusakum ila tahlukah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian campakkan tangan dengan tangan-tangan kalian sendiri itu kepada kebinasaan. Itu kata Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, wala taqtulu anfusakum, dan jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Maka jangan kita celupkan diri kita dalam kubangan suatu keburukan, kotoran, sehingga kita akan celaka di dalamnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kesimpulan dari apa yang kami sampaikan di sini bahwa mukmin dituntut untuk cerdas, memilih tempat-tempat yang baik untuk dia mengais rezeki, mengambil dari harta-harta yang halal lagi baik, dan tidak keluar dari diri dan jiwa seorang muslim mukmin kecuali sesuatu yang baik. Dan hendaknya dimanapun dia berada, dimanapun dia tinggal, senantiasa memberikan manfaat dan memberikan kebaikan kepada kaum muslimin yang lainnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.